Pembelajaran Agama Katolik kelas 3 semester 1 pertemuan pertama sosialisasi pembelajaran. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik. Semoga kita bertemu hari ini dalam keadaan gembira. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami bisa bertemu kembali pada hari ini dalam keadaan sehat. Kami hari ini mau melanjutkan pembelajaran kami. Berkatilah kami, para guru, teman-teman, dan juga orang tua kami. Semoga karena bantuanmu, kami bisa belajar hari ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini adalah pemulaan pembelajaran kita di kelas 3. Karena itu Mister belum memberikan materi pembelajaran. Mister cuma mau memberitahu beberapa hal yang patut kita perhatikan selama kita belajar dari rumah. Yang pertama, sampai saat ini kita masih belajar dari rumah karena adanya wabah corona. Kapan ini berakhir akan disampaikan pada waktunya. Yang kedua, kita belajar agama setiap hari Kamis seperti jadwal sebelumnya. Yang ketiga, selama kalian belajar dari rumah, Mister akan mengirimkan video atau buku agar kalian bisa belajar, dan Mister akan mengirimkannya melalui aplikasi WhatsApp. Kalian juga akan mengirimkan tugas kepada Mister melalui WhatsApp. Yang keempat, pada saat pembelajaran agama, sesekali Mister akan mengadakan video call dengan kalian. Biar Mister bisa tahu keadaan kalian, biar Mister juga bisa berdiskusi dengan kalian. Dan jika ada cara lain yang Mister pakai dalam pembelajaran agama, Mister akan menyampaikan pada waktunya. Bagaimana? Sudah jelas kan? Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan kepada Mister juga melalui WhatsApp. Anak-anak, pada kelas 3 semester 1 ini, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, aku bertumbuh dan berkembang. Jadi kita akan belajar bagaimana kita bisa bertumbuh, makin besar, umur bertambah, dan juga hal-hal lain. Yang kedua, aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kita harus mampu membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan dan mana perbuatan buruk yang harus kita hindari. Yang ketiga, kita akan mendengar kisah tentang Yakub, tentang Yusuf, tentang Musa. Mereka adalah orang-orang baik yang selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang mereka? Mister akan menyampaikan pada waktunya. Semoga kalian akan senang mendengarnya. Selain itu, Mister juga akan menceritakan tentang Yohanes Pembaptis dan Nikodemus. Yohanes adalah orang yang mempersiapkan dan memberitahu tentang kedatangan Yesus. Sedangkan Nikodemus adalah orang yang selalu mau belajar pada Yesus, walaupun kadang secara diam-diam.
Dan yang terakhir yang akan kita pelajari di kelas 3 semester 1 ini adalah tentang perbuatan ajaib Yesus, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang, dan juga salah satu perumpamaan Yesus yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang atau perumpamaan tentang anak yang hilang sudah diceritakan oleh orang tua. Tapi nanti dalam pembelajaran agama ini kita akan menceritakannya kembali supaya kalian lebih tahu dan apa alasan serta tujuan Yesus untuk mengadakan mujizat itu. Dan Mister minta supaya ketika kita nanti menceritakan kisah-kisah itu, kalian harus mendengarkannya secara baik-baik, supaya ketika Mister bertanya, nanti kalian bisa menjawabnya. Kalian siap untuk mendengar? Mister yakin pasti kalian siap. Anak-anak, itu saja inti pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum Mister mengakhiri pembelajaran hari ini, Mister memberitahu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan selama kalian berada di rumah. Yang pertama, sampai saat ini kita masih belajar dari rumah karena adanya wabah corona. Dengan kita belajar dari rumah, semoga kita tetap sehat. Karena itu kalian harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pula pakai masker kalau bepergian. Selain itu, supaya tetap sehat, Mister minta supaya kalian makan pada waktunya, tidur pada waktunya, serta jangan lupa berdoa untuk orang tua, kakak adik, opa oma, para guru, teman-teman, atau siapapun yang kalian ingin doakan. Tak lupa pula Mister ingatkan agar kalian selalu rajin belajar, agar apapun cita-cita kalian pada saatnya nanti akan tercapai. Semakin Anda rajin belajar, Anda akan semakin pintar. Itu beberapa hal yang Mister perlu sampaikan kepada kalian. Semoga kalian tetap sehat serta rajin belajar walaupun Anda belajar dari rumah. Dan marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Kita ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah melaksanakan pembelajaran agama hari ini. Semoga pembelajaran kami hari ini berguna bagi kami dan semoga kami semakin beriman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya.